melakukan sholat. Rukunnya itu kan ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Ini mesti hafal kita nih. Rukunnya itu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Yaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasadnya apa? Usolli, itu qasad. Ta'arudnya apa? Fardu, usolli, fardhu. Nah itu ta'arud. Ta'yinnya apa? Kita sholat apa ini? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli, fardhu, subhi. Nah itu subhinya ta'yin. Itu niat itu 3 rukun itu kalau udah kita ucapin dasarnya kita, nggak usah kita baca mustaqbilan, nggak apa-apa, karena mustaqbilan nggak termasuk rukun niat. Usolli fardhu subhi, Allahu akbar, boleh sahnya kita, karena udah masuk rukunnya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'aziz al-hakim 'adada kulli harfin kutiba indahu amran nabi mudahar jahil. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala wa da'an afamihi wa bi'umihi fil darin amin. Fa idza hadara qalbuka ay bi an lam yakun ghafilan fala tatruk al-iqamata wa in kunta wahdaka. Fa'idha hadra qalbuka, apabila telah hadir hatimu, ai bi alam yakun wakilan, artinya hatimu itu udah enggak lagi lalai. Nah, kemarin terapinya begitu, sebelum kita masuk sholat jangan langsung ucap niat, jangan langsung takbir, hadirkan dulu hati kita tuh. Yang pertama kita disuruh anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Nggak bisa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau nggak bisa juga, kalau nggak bisa kita meyakinkan diri kita seakan-akan bisa melihat Allah, yakinkanlah diri kita bahwa Allah melihat kita. Ternyata nggak bisa juga. Kalau begitu seakan-akan engkau lagi dilihat oleh orang soleh dari anggota keluarga engkau lagi sholat nih, biar saya lagi sholat, lihatin ini mesti bagus ini sholat saya, gitu. Cuma kalau terapi yang ketiga model ini, habis itu kita mesti omelin tuh nafsu kita, mesti omelin. Ente kagak malu, ente kagak malu dilihat orang, masa dilihat orang ente begitu, sementara ente lihat sama Allah yang maha melihat zahir batin ente biasa-biasa aja. Itu mesti kita omongin sama nafsu kita. Kalau sudah bisa hadir hati kita, wa idza hadara qalbuka, kalau memang udah hadir hati kita sebelum kita sholat, fala tatrukil iqamata, maka janganlah engkau tinggal al-iqamata, iqamat. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau sholat sendirian, tetap qomat. Biasain kalau kita sholat itu qomat. Dianaha, karena kesediaan qomat difitahi sholati, qomat itu adalah pembukaannya sholat. Biasanya qomat gitu, kalau sebelum sholat kita qomat dulu, Allah asyhadu la ilaha illallah. Meskipun kita sholat sendirian, qomat. Wa tutlabu lil fa'idati al-mafrudati aidan, dan qomat juga dituntut dilakukan lil fa'idati al-mafrudati, bagi sholat fardu yang luput.
Artinya salat fardu yang qadha, misalkan ada salat fardu yang luput dari kita yang qadha, nah tetap qomat juga, tetap qomat. Wa ini tazarta air jauhkan, dan apabila engkau menunggu air jauhkan, artinya engkau mengharapkan hudur jamaatin, akan kehadiran para jamaah yusalluna maka yang mereka itu ikut sholat bersamamu, fa'adzin, maka azanlah. Kalau memang kita mau sholat bareng sambil nunggu jamaah pada datang buat sholat bareng sama kita, ya jangan langsung qomat, azan dulu, tuh makin kemudian baru kita qomat, azan, qomat. Wahada kalamu min annal adana la yundabu lil munfaridi, dan kalamnya pengarang kitab min annal adana la yundabu lil munfaridi, bahwasanya azan itu la yundabu tidak disunahkan lil munfaridi bagi orang yang sholat sendirian. Ini maksud ucapan pengarang itu begitu, bahwasanya azan tidak disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Mabna alal qaulil qadimi, ini didasarkan atas qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi kan kalau Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul hadis, qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, itu kalau qaul jadid itu, kalau qaul qadim itu azan tidak disunahkan bagi orang yang sholat sendirian, itu tidak disunahkan. Ini kalau qadimnya Imam Syafi'i. Li'anal maqsuda minal adani al-i'lamu, karena sesungguhnya tujuan daripada azan itu adalah menyeru, mengajak, seruan. Seruan. Jadi kalau kita sholat sendirian, buat apa kita nyeru? Gitu maksudnya. Kalau kita sholat sendirian tuh nggak usah azan lah. Sudah begitu. Wa huwa muntafin lil munfaridi, dan azan itu ditiadakan lil munfaridi bagi orang yang sholat sendirian. Wa huwa dhaifun, dan ini adalah qaul yang dhaif. Ini qaul qadimnya ini mengatakan, qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa azan tidak disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Nah, ini dhaif. Wal jadid, dan adapun qaul jadidnya Imam Syafi'i nadabahu lil munfaridi ma'a rafis sauti. Adapun qaul jadidnya Imam Syafi'i bahwa azan itu disunahkan lil munfaridi bagi orang yang sholat sendirian, tetap sunahin. Jadi kalau kita mau sholat azan dulu ya gak apa-apa, biar dapat sunahnya ya gak apa-apa, kita azan sendirian ma'rufi sauti, beserta meninggikan suara kita, ya boleh juga gitu. Di kamar kita teriak sendiri Allahu Akbar, nah apa? Biamronin al sahrain, baik sholat itu diadakan di dalam sebuah gedung al sahrain atau di padang pasir gitu, sahra di gurun. Tetap kita sholat sunnah azan dulu. Kalau mau pakai azan paling tidak qomat lah gitu. Wa in balaghahu adzanu ghairihi, dan apabila ia mendengar sampai kepadanya azan orang lain. Misalkan kita mau sholat dan kita udah dengar azan dari orang lain, karena kita tetanggaan masjid misalnya, udah dengar azan. Lakin yakfi fi adzanihi isma'u nafsihi, ya tetap azan, cuma cukup azan kita itu biar kedengaran diri kita sendiri aja. Tetap sunahin azan juga, meskipun udah kita dengar azan nih, suara azan dari masjid, tetap masih disunahkan juga, cuma cukup suara azan kita yang kita lantunkan itu buat didengar diri kita sendiri aja. Gak usah kita angkat suara gitu, gak usah. Bikhilafi adhanul
ya'lami. Lain halnya dengan azan untuk menyeru. Kalau memang azan untuk menyeru, seruan mengajak orang sholat berjamaah, maka harus suaranya keras. Ya, kalau sekedar buat diri kita aja, nggak usah keras-keras. Ya, sekedar diri kita yang dengar cukup. Ya. Fa'idha aqamta, apabila engkau telah qomat, fanwi, maka niatlah. Ai istahbirin niyata, artinya hadirkanlah niat. Ai kullu mu'tabarin fiha, artinya segala yang masuk di dalam kategori niat, itu hadirkan. Bin qasdi iqa'i sholati, daripada qasad, tujuan melakukan sholat. Rukunnya itu kan ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Ini mesti hafal kita nih. Rukunnya itu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Yaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasadnya apa? Usolli, itu qasad. Ta'arudnya apa? Fardu, usolli, fardhu. Nah itu ta'arud. Ta'yinnya apa? Kita sholat apa ini? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli, fardhu, subhi. Nah itu subhinya ta'yin. Itu niat itu 3 rukun itu kalau udah kita ucapin dasarnya kita, nggak usah kita baca mustaqbilan, nggak apa-apa, karena mustaqbilan nggak termasuk rukun niat. Usolli fardhu subhi, Allah akbar, boleh sahnya kita, karena udah masuk rukun niat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Wa ta'yini dari waktin aw sababin. Ya, tadi qasad, wa ta'yin, kemudian ta'yin dari waktin aw sababin, yaitu menentukan waktu sholat atau sebabnya sholat. Ya, kalau memang sholat fardu, berarti waktunya sholat, seperti zuhur, waktu sholat zuhur, asar, waktu sholat asar. Aw sababin, atau dengan sebab. Nah, kalau dengan sebab, berarti yang dimaksud adalah sholat sunnah. Misalnya kita sholat sunnah apa nih? Istikharah, musalli sunnatan istikharah. Nah itu ta'yin, istikharah ta'yin namanya. Cuma kalau sholat sunnah nggak ada ta'arudnya, karena ta'arud ini al-fardiyah. Jadi sunnatannya itu ta'arudnya dimaksud itu sunnatannya. Atau sebab kita sholat sunnah apa? Gerhana misalkan. Nah itu musalli sunnatan khusuf. Atau sholat sunnah apa nih? Jenazah, musalli sunnatan jenazah. Itu sababnya. Wa niyati fardin, dan niat fardu. Nah, tadi fardunya kita udah mesti sebut, usolli fardhu. Itu fardhu ini yang mesti kita sebut. Nggak boleh usolli zuhra, nggak boleh. Nasahnya tidak. Jadi harus kita sebut fardhu nih, usolli fardhu zuhri. Hingga nanti sholat itu fardhu. Apabila kita mengerjakan sholat fardu, maka kita sebut fardunya usolli fardhu zuhri. Wa niyatul qasri lil qasri, dan niat qasar bagi orang yang sedang melaksanakan sholat qasar. Usolli fardhu zuhri maksuratan. Nah ini mesti disebut qasarnya, mesti disebut. Wa niyatul qudwati batalan lil ma'mumi, dan niat qudwah. Qudwah itu artinya ikut, seumpama bagi orang yang bermakmum. Jadi kita sebut juga kalau memang kita jadi makmum, maka kita sebut juga usolli fardhu zuhri makmuman. Maka kalau versi lengkapnya usolli fardhu zuhri bila rakaat, kita sebut juga arba'a raka'atin. Mustaqbil kiblatinya kita sebut juga mustaqbil kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Lebih sempurna yang itu bagus. Jadi manfaat dari kita sebut mustaqbil kiblati itu karena kan kita tidak pas dengan kiblat. Karena pembahasan lalu bahwa posisi kita ini di Indonesia jauh daripada kiblat, jadi bisa aja melenceng sedikit, bisa melenceng ke kiri atau ke kanan itu bisa.
karena posisinya jauh. Nah, mustaqbilal kiblat ini yang kita sebut dalam niat menjadi penawarnya, menjadi obatnya. Kalau kita sholat ini adalah menghadap kiblat, meskipun melenceng sedikit, Allah maklumin kita. Dan udah masuk kok niatnya memang dia menghadap kiblat, cuma karena posisinya jauh, nah, nggak apa-apa, dimaklumin oleh malaikat. Malaikat tadi mau nyatet yang kagak-kagak nggak jadi akhirnya. Orang kalau menghadap kiblat ini biasa, jadi makanya itu udah sebut mustaqbilal kiblat. Orang saya mau menghadap kiblat, cuma karena posisi sholat saya jauh, jadinya harap dimaklumi kalau melenceng sedikit begitu. Ma'astitori surati sholati al-murakabati ilal arkani. Di samping kita membaca niat, maka kita harus menghadirkan suratus sholati, bentuk-bentuknya sholat yang tersusun daripada rukun-rukun. Artinya kita harus menghadirkan rukun-rukun sholat ketika kita niat. Misalnya fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada billahi ta'ala. Itu rukun sholat yang kita kerjakan, kita harus hadirkan tuh. Yang kita hafal berapa rukun sholat? 14 boleh, 17 boleh, 32 boleh, 200 boleh kalau kita hafal. Nah, itu kita hadirkan rukun sholat. Susah, ya susah hadir. Paling nggak minimal global aja lah. Global bisa kita. Jadi ketika kita niat itu hadirkan semua rukun sholat. Ketika kita niat Allahu Akbar, nah itu rukun sholat hadir semuanya. Karena Rasulullah rukun sholatnya ada 200 lebih, dan itu ketika Rasulullah niat, nah itu yang 200 datang gitu, hadir datang. Jadi Rasulullah ketika Allahu Akbar, nah itu yang 200 rukun itu Rasulullah. Kalau kita ya, boro-boro yang kita ingat apa? Berlapar yang kita ingat nasi padang. Nah, kalau padang tadi bisa latih, Allah baru padang ini tadi. Wa'lam annal istidhara naw'ani. Dan ketahuilah bahwasanya istidhar menghadirkan rukun-rukun sholat di dalam niat naw'ani itu ada 2 macam. Istidharu hakiki wa istidharu urfi. Pertama istidhar hakiki, dan yang kedua namanya istidhar urfi. Ini istilah-istilah sholat nih, kita mesti paham juga nih. Nanti ada corona, ada istidhar, ada corona. Ini baru niatnya aja. Fal hakiki, adapun istidhar hakiki, ayastahdiru surata sholati tafsilan. Istidhar hakiki itu adalah bahwasanya engkau menghadirkan rukun-rukun sholat ketika engkau sedang berniat tafsilan secara terperinci. Nah, itu istilah hakiki. Yastahdir data sholati juz'an ba'da juz'in, dengan sekiranya menghadirkan rukun-rukun niat satu bagian dengan bagian yang lain, itu terperinci kita hadirkan itu. Nah, itu istilah hakiki namanya. Terperinci kita hadirkan rukun-rukun sholat ketika kita membaca niat. Wal urfi, dan adapun istilah urfi, ayastahdiru surata sholati jumlatan wahidatan, menghadirkan bentuk-bentuk sholat itu jumlatan wahidatan secara umum global. Nah, ini kita masuknya dalam kategori istilah urfi dah. Taruhlah kita di sini, kalau istilah hakiki masih belum bisa kita menghadirkan rukun sholat ketika kita niat secara terperinci. Nah, jangan terperinci, kayaknya baru satu aja. Jangan dalam sholat, di luar sholat ini gak hafal nih gitu rukun sholat. Yang minimal rukun sholat kita bagi 3 dah.
rukun kolbi, kauli, fi'li. Nah, ada itu aja. Rukun kolbi, kauli, fi'li. Ini kan pada begitu ya, gampang gitu. Kolbi niat sama tertib. Kaulinya lafaz takbiratul ihram, Allahu akbar, itu kauli. Baca surah Fatihah, terus lagi membaca tahiyat, sholawat dalam tahiyat, kemudian salam pertama, itu rukun kauli. Rukun fi'li, qiyam, kemudian ruku, sujud, duduk datar, sujud, i'tidal, itu namanya rukun fi'li. Nah, jadi kalau istiqdar hakiki itu menghadirkan rukun-rukun sholat secara terperinci. Adapun istiqdar urfi menghadirkan rukun sholat secara umum aja, global. Cuma muqaranatu nau'ani. Kemudian muqaranah nau'ani ada dua macam. Hakikiyatun wa urfiyatun. Ada muqaranah hakikiyah dan ada muqaranah urfiyah. Kalau kita ngaji kitab fikihnya Syekh Nawawi Nihayat Zain sama begini dia ada keterangannya. Dan ini juga syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantari juga dijelasin juga yang begini di sini. Muqaranah hakiki dan muqaranah urfi. Kalau hakikiyah, adapun muqaranah hakikiyah ayat sida iqamah sholati al-mutasifati bi'annaha zuhrun masalan. Yang dimaksud dengan muqaranah hakikiyah adalah bahwa bermaksud melaksanakan sholat al-mutasifati, sholat yang disifatkan bi'annaha zuhrun. Misalnya saja sholat kita adalah sholat zuhur misalnya, masalan, wala yaghfuru an dzalika min awali takbir ila akhirih, dan tidak lalai hati kita selama kita niat daripada menghadirkan itu sifat sholat yang kita sedang kerjakan, min awali takbir ila akhirih, dari awal kita takbir sampai selesai kita takbir. Nah, itu kita hadirkan itu namanya muqaranah hakiki. Jadi selama kita mulai Allahu Akbar, itu sifat-sifat sholat yang kita kerjakan itu harus tergambarkan di hati kita. Dari mulai kita mengucapkan Allah, dari Allah, itu sampai bar, itu sifat-sifat sholat tergambarkan di hati kita. Jangan sampai lalai. Itu muqaranah hakiki namanya. Urfiyah, dan adapun muqaranah urfiyah ayatul qasdu kama marra muqtarinan bidulin minat takbiri fala tadurru ghaflata anhu. Yang dimaksud dengan muqaranah urfiyah adalah bermaksud sebagaimana kama marra, sebagaimana maksud sholat yang seperti di dalam muqaranah hakiki, sama saja awalnya muqtarinan, berbarengan, sambil kita ingat di juz'i minat takbiri, bagian daripada takbir. Ya, kalau muqaranah urfiyah masih penting, masih longgar kita. Ya, kita nggak mesti ingat sifat-sifat sholat dan kita hadirkan rukun-rukun sholat dari awal takbir. Ya, Allah, nah ternyata kita ingatnya udah Allahu, nah baru di pertengahan takbir kita baru ingat tuh, ya, sholat yang kita hadirkan, sholat yang kita kerjakan di dalam takbir, pertengahan takbir ternyata kita baru ingat. Nah, itu berapa? Ini muqaranah urfi namanya, masih dikasih kelonggaran. Fala tadurru ghaflatu anhu fi athnaihi, maka tidak mengapa lalai di pertengahan takbir. Nah, kita lupa dari pertengahan takbir, ini nggak apa-apa. Tinggal kita memposisikan diri kita di mana dah. Apakah kita di muqaranah hakikiyah atau di muqaranah urfiyah. Nah, ini kalau muqaranah urfiyah mah nggak apa-apa tuh. Jadi kita
lupa di pertengahan ternyata kita lupa dengan takbir, nah, itu masalah. Wa naqala ulama'u 'anil Imam Syafi'i, dan para ulama menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i, annal wajiba indahu, bahwasanya yang wajib menurut Imam Syafi'i al-istihdarul urfi ma'al muqaranatil haqiqiyah. Menurut para ulama yang diambil daripada ucapannya Imam Syafi'i, bahwasanya yang wajib kita lakukan itu adalah menghadirkan istihdarul urfi, yaitu istihdar urfi ma'al muqaranatil haqiqi, bersama muqaranah hakikiyah. Itu yang wajib. Ini menurut para ulama, menukil daripada kaulnya Imam Syafi'i. Yang wajib kita kerjakan itu adalah muqaran istihdar urfi. Tadi istihdar urfi itu menghadirkan rukun salat secara global. Istihdar urfi namanya. Ma'al muqaranah hakikiyah, bersama muqaranah hakikiyah. Nah, dari awal kita mengucap Allah, itu kita dah ingat sifat-sifat sholat kita yang kita kerjakan itu sampai akhir kita mengucapkan takbiratul ihram nah itu sampai itu selesai. Jadi selama kita takbir, kita ingat sifat-sifat sholat kita, rukun-rukun sholat kita, nah itu muqaranah istihdar urfi dan muqaranah hakikiyah. Ini menurut ulama, sebagai ulama. Waqta'an Nawawi taba'an lil Imamil Haramain, dan Imam Nawawi Ad-Damaskus memilih taba'an karena mengikuti li Imamil Haramain, kepada Imam Haramain. Imam Haramain itu Syekh Abdul Malik namanya, gurunya Imam Ghazali. Itu julukannya Imam Haramain karena keluasan ilmu beliau sampai bisa mencetak seorang murid sekaliber Imam Ghazali. Ini gurunya Imam Ghazali, Imam Haramain. Syekh Nawawi ini memilih karena mengikuti Imam Haramain, apa katanya, al-iktifa'u bil muqaranatil urfiyah, cukuplah dengan muqaranah urfiyah. Kata Imam Syekh Nawawi, cukup dengan muqaranah urfiyah ma'al istidharil urfi, bersama istidhar urfi. Jadi muqaranah urfiyah dan istidhar urfiyah aja. Kan kalau tadi di atas para ulama menukil dari kaulnya Imam Syafi'i muqaranah urfi, istidhar urfi bersama dengan muqaranah hakikiyah. Kalau Syekh Nawawi, Imam Nawawi Damaskus karena mengikuti Imam Haramain, dia memilih cukup dengan muqaranah urfiyah dan istidhar urfiyah. Nah, ini lebih ringan lagi. Nah, kalau kita mengikuti Imam Nawawi, nah boleh. Karena emang Imam Nawawi ini lebih paham masyarakat kalangan awam. Kita menghadirkan niat beserta muqaranah urfiyah. Jadi nggak terlalu berat buat kita, karena emang lalapan kita orang awam masih suka hilang niat kita ketika kita sholat. Hada talkhisu ma fi kashfi niqabi li Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wanani. Dan pendapat inilah yang tadi diutarakan oleh Imam Nawawi. Pendapat inilah terdapat dalam kitab Kashfi Niqab, dalam kitabnya Kashfi Niqab li Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wanani, bagi Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wanani. Jadi kita cukup dengan muqaranah urfiyah dan istidhar urfi. Wa qul fi qalbika, dan ucapanlah di dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, aku melaksanakan sholat fardhu zuhur lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala.
itamayyaza biqaulika tu'adil ada'a anil qada'i. Kenapa di sini dilafazkan tu'adi? Untuk membedakan ucapanmu sholat yang adaan anil qada'i daripada sholat yang qada. Itu supaya beda. Kalau kita umumnya sholat usolli fardhu zuhri arba'atin mustaqbil qibati adaan. Nah, ini adaan yang kita sebut karena sholat yang kita kerjakan itu adalah adaan. Ada maksudnya sedang hadir waktunya. Kenapa kita sebut adaan juga? Nah, ini untuk membedakan kalau sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang ada, yang adaan, yang hadir waktunya, bukan qadaan. Kalau qadaan itu kan namanya sholat yang sudah luput kita lakukan. Ini tinggal ganti qadaan. Kalau sholat yang luput, kemudian kita mau sholat, kita mau bayar, maka adaannya ganti dengan qadaan. Wabil fardhi anin nafi, dan dengan menyebutkan kata fardu anin nafi untuk membedakan daripada sholat yang sunnah. Usolli fardhu, nah ini fardunya mesti kita sebut. Kenapa mesti disebut? Untuk membedakan daripada sholat yang sunnah. Wabil zuhri an ghairihi, dan dengan menyebutkan lafaz zuhur an ghairihi untuk membedakan daripada sholat yang lainnya. Usolli fardhu zuhri. Nah, ini zuhurnya kita sebut supaya membedakan kalau kita sedang sholat zuhur, bukan sholat asar atau bukan sholat maghrib. Wa yakun dalika ay ma'ani hadal alfazi hadiran fi qalbika inda takbirika. Dan hendaklah yang demikian itu ay ma'ani hadhil alfazi, artinya makna-makna lafaz niat ini hadiran fi qalbika, hadir di dalam hatimu, inda takbirika, ketika engkau sedang takbir. Fa innahu wa niyatu, karena sesungguhnya ialah hakikatnya niat. Wal alfazu asbabu lihuduriha, sedangkan melafazkan niat asbabu lihuduriha adalah menjadi sebab saja untuk kita bisa menghadirkan niat di dalam hati. Jadi hakikatnya niat itu ya dalam hati. Makanya kita supaya diminta menghadirkan ini lafaz niat selama kita membaca takbiratul ihram. Karena inilah hakikat niat kita. Sedangkan melafazkan niat itu adalah sebab saja supaya kita bisa hadirkan niat kita di dalam hati, untuk membantu hati kita gitu melafazkan niat, supaya kita bisa mudah menyebutkan niat dalam hati, maka kita melafazkan niat. Nah, ini kan kalau sebagian paham sebelah nggak boleh, dibilang bid'ah tidak melafazkan niat. Padahal menurut imam-imam kita melafazkan itu sunnah. Kalau mereka kan dasarnya dalil, mereka berdasarkan dalilnya nggak ada. Kalau kita bukannya dalil, kalau kita ilmu, ya. Kalau kita ibadah kita dasarnya apa? Bukan dalil, ilmu. Kalau kita mah, kalau dalil itu masih mentah. Karena kalau Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu dalil, tapi belum jadi ilmu. Sekarang kita tanya siapa yang melihat Rasul sholat? Zaman sekarang tanya satu-satu. Sampai paham sebelah tuh yang aku bisa sholat dengan melihat Rasul. Ya, coba kita tanya. Itu dalil, benar sih mereka. Cuma kan mereka nggak paham, pahamnya sampai situ doang. Nah terus kita bisa tahu Nabi sholat bagaimana dari siapa? Ya, jelas kan yang melihat Nabi sholat itu pasti sahabat Nabi. Kemudian yang melihat sahabat Nabi sholat adalah tabi'in. Kemudian yang melihat tabi'in sholat, tabi'in. Kemudian yang melihat tabi'in sholat, tabi'in. Kemudian yang melihat tabi'in sholat, para masyayikh, guru-guru sampailah ke guru-guru kita, sampai ke kita.
Nah, gitu. Jadi ilmu buat kita, jadi ilmu. Makanya di matan Zubat dikatakan aqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, bukan tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya, kalau kita orang mau nih dari dalil susah dah. Cuma kalau kita udah dapat ilmunya dari guru kita, mendingan yang udah matang kita ambil. Ya, kita nggak usah masak lagi, nyari bahan mentahnya, bumbunya, nggak usah. Tinggal makan aja nih, ilmu udah matang. Tinggal makan, udah diolah sama ulama kita gitu. Udah diolah, udah dijadiin udah mateng, ngangap aja kita ngangap gitu. Apa ya masih disuapin gitu. Nyuap aja sendiri. Ilmu udah matang gitu. Udah matang, nggak usah kita cari-cari dalil. Karena dalilnya udah jadi ilmu, udah matang, kita tinggal ikutin. Artinya yang ada di kitab-kitab ulama kita ini ilmu udah matang namanya. Kita nggak usah repot-repot cari dalil lagi. Ini mana dalilnya? Ini kenapa Imam Ghazali ngomong gini? Nggak usah. Emang sebentar apa ngalahin Imam Ghazali? Ya. Sehebat apa kita nggak bisa ngalahin Syekh Nawawi Al-Bantani? Ilmu kita belum seberapa. Udah kita ikut aja, kitiban aja kita mah. Kita orang awam. Insya Allah selamat lah kita. Selamat. Kalau kita bisa berpegang teguh sama ulama. Ya, jadi dasar ibadah kita ilmu. Tapi kalau misalkan ada yang tergerak hatinya mau mencari dalil, silakan, nggak apa-apa. Carilah di kitab-kitab hadis, hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak apa-apa, silakan.